bahwa sungguhnya qala ma min yaumin yusbihul ibad fi illa malakan yanzilani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan khalafan yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Di pagi hari para malaikat itu mendoakan ya, dua kelompok malaikat. Kelompok malaikat yang pertama adalah kelompok malaikat yang mendoakan kepada orang yang suka bersedekah. Bagaimana doanya malaikat? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang bersedekah, suka sedekah, terutama sedekah di waktu pagi, waktu subuh seperti ini, ya. Orang yang sedekah di waktu subuh pagi, iki ganjarannya luwih akeh tinimbang orang yang bersedekah di waktu siang hari, sore hari atau malam hari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, tiada untaian kata yang terindah di pagi yang cerah ini melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat hadir melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita, rukuk dan sujud kita, puasa kita, dan seluruh ibadah kita ini benar-benar mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan rahasia di balik sedekah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, as-sahiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, qaribun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu sahiyu ahabbu ilallah min hamidin bakhil. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini membuka sebuah takbir kehidupan manusia bahwa orang yang rajin sedekah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang bersedekah, orang yang suka berinfak baik kepada keluarganya, kepada yang lain, ya, ini adalah orang yang senantiasa sakhi. Dalam bahasa agama disebut dengan orang yang sakhi. Sakhi itu artinya adalah orang yang dermawan. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini memberikan pemahaman kepada kita, orang yang dermawan, kalau Wong Darjo mengatakan wong sing loman itu qaribu minallah, dekat dengan Allah, qaribu minan nas, dekat dengan manusia, qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Di dalam kehidupan kita ini, kita sering diperintahkan oleh Allah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran sering kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan seterusnya. Ini artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, salah satunya jalan mendekatkan diri kepada Allah adalah kita senantiasa gemar bersedekah atau gemar berinfak.
Bapak Ibu sekalian, orang yang gemar sedekah dan berinfak ini juga harus dihitung, juga diperhitungkan. Di dalam surat Al-Furqan yang saya baca tadi, ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang bersedekah itu anfaqu, ya, terutama kepada keluarganya, ya, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak terlalu boros dan tidak terlalu mirip. Jadi kalau bersedekah kepada keluarga terutama jangan terlalu boros, ya. Ojo terlalu mirip. Ada orang yang memberikan rezeki atau memberikan gajinya kepada istri itu kadang-kadang terlalu boros. ATM ini kalau kadang itu, nah, ini kurang bagus sebetulnya. Harus bagaimana? Harus imbang. Terlalu mirip juga habis. ATM cekel kok, ya, bojone kayak istri dibayar, nah ini juga habis. Jadi dikeno kabeh juga habis nang wong itu. Dikeno sidik ya gak. Nah bagaimana sih bagus? Qawama, sedengan, tengah-tengah. Nah ini dampaknya besar Bapak Ibu sekalian. Kalau diberikan kepada istri semuanya, ya ATM dikeno, barang dikeno kabeh, ini nggak ada orang gak gagal. Tapi lama-lama gak bisa gitu. Saya punya teman, mohon maaf, tapi jadi ibu jikan ya. Jadi mau lanang ini mau coba dia ini seorang pejabat, tapi dia ampun ada jadi itu. Jadi ini ATM itu dicekal bayaran, dicekal tunjangan, atau dicekal uang mana dicekal. Dan yang kerja dompetnya itu disambung kayak sekolah ini, disambung rompel, disambung rompel itu jadi no. Disambung kayak sekolah ini. Nah, apa nih dulu? Disambung rompel itu, misalnya mas, nggak pola orang zaman saya ini berawasi, jajannya ngapi saja nih. Tapi kebacut orang itu kayak gini. Nah suatu ketika ingin saya ngapun dari cerita ini kok terjadi dengan koncoku. Nah di samping orang pulau ketika naik sepeda motor di lingkar timur, lalu itu ban itu bocor, ya pecah itu. Ini nambal kan namanya bukan itu. Samping orang pulau itu cukup. Nah itu ban anyar, bannya ini selalu bandel. Ini bocor orang pulau itu samping bocor orang pulau itu man. Teleponan sakit nanti apa di kantor justru mbak teman lagi mak di mana kok yo tuh ban sing pecah ngorong selawe duit sama tujuannya orang mulu kan sana ngomong lanang gak bagian ini sana ngomong nah atau Bapak Ibu sekalian orang yang membelanjakan harta kepada istrinya ya terlalu sedikit sekali mirip ya. Ini walau yaktu dan tidak terlalu mirip. Kalau bahasa orang yang lain terlalu bakhil, ambil bojone dewe. Tapi bojone itu medit ya. Tapi ngaku kadang-kadang bojone wong hati gitu. Ambil bojone wong kono pulsa, bojone dia tak tahu kono pulsa. Tapi betul wonten yang jigen kula yang kemarin jiloro itu apa. Jadi senangnya itu kono anu tonggo ya, bojone konco, bojone tonggo lu seneng ya, gitu lah. Katanya rumput tetangga itu lebih indah daripada rumput sendiri, itu teorinya. Tapi ini ada banyak Bapak Ibu sekalian. Ternyata teori itu tidak benar bahwa rumput sendiri lebih indah daripada rumput tetangga ketika dialami seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada hadis Rasulullah ini bahwa sungguhnya orang yang dekat dengan Allah, caranya diantaranya adalah menjadi orang yang sakhi, orang yang dermawan. Dermawan itu bagaimana? Dermawan dalam hal kebaikan. Namun orang yang dermawan di dalam hal keburukan ini tidak mendekatkan diri kepada Allah. Contoh misalnya, ada orang yang suka, mohon maaf ya, suka berfoya-foya hidupnya, suka meraktir orang dalam hal tidak kebaikan. Tak jak mobil, tak jak ini. Tes tak bayarin, dia ini saking dermawan, tapi bukan itu maksudnya gitu. Orang yang seperti ini ya, orang yang dermawan dalam hal kejelekan ini dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sakhi di sini Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah adalah qaribun min Allah, ini adalah sakhi atau orang yang dermawan di dalam kebaikan. Orang yang dermawan dalam kebaikan itu akan dekat dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam kehidupan kita ini, mari potensi yang benar kita ini adalah potensi menjadi orang yang dermawan.
Jadi apa yang harus kita perhitungkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan sebuah persiapan kita menuju akhirat kelak. Kalau panjenengan insya Allah ya sudah mungkin dalam kehidupan dunia rasanya sudah cukup ya, bisa nyambut gawe, bisa di anak, bisa di rumah, bisa di kendaraan ya, atau mungkin sebagian di antara panjenengan yang pensiun oleh bulanan gitu kan ya. Ini rasanya sudah cukup, tapi apa? Yang penting yang kita kejar ini adalah bagaimana caranya kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, kehidupan akhirat kita gitu. Makanya sering dibaca ketika sholat, wal akhiratu khairun laka minal ula. Ayo kehidupan akhirat ini menjadi kehidupan yang pertama, di nomor satu kan gitu. Nek zaman biyen sik ngomong apa boleh duit nguber ya. Sikil gendas-gendas disikil paling bahasanya mulai bangun boleh duit. Oke lah. Tapi kalau sudah usia 50 tahun, 60 tahun ke atas, wal akhiratu ini ayo kita kejar gitu loh. Kadang-kadang umurnya sudah tapi nyambut gawe mempeng kok kurang tepat. Nanti getol ketika mati udah getol. Waduh, jam itu kok ya. Tidak berakhirat, akhiratnya gitu ya. Makanya Bapak-Ibu sekalian, ciri wong Jawa, wong getol gampang getol mburi, mesti getol ngarep. Jadi tak balik aja. Ya tak balik aja. Getol itu gampang getol ngarep, mesti getol mburi. Kalau balik ini sekolah jangan ngomong apa ngantuk ya percuma. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu mari dalam kehidupan kita ini, saya kira semuanya sudah sukses, semuanya bisa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah. Yang penting ini adalah bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak sedekah kita. Orang yang sahih, orang yang dermawan dekat dengan Allah ya. Namanya dekat dengan Allah itu enak ya gitu ya. Dekat dengan manusia, qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Ya, seneng wong delok wong sing dermawan itu. Ini cirinya Bapak sekalian gampang. Engko nek mati delok. Nek gak pakai orang sing takziah berarti wong medhit gitu. Tapi kalau nek mati, wah sing takziah berarti dia adalah orang yang dermawan. Karena apa? Dekat dengan manusia. Nanti ada rahasia yang lainnya. Dan orang yang sahih, orang yang gemar bersedekah itu adalah qaribu minal jannah, nanti dia akan kalah dekat dengan surga, ba'idu minan nar, jauh dengan api neraka. Namun sebaliknya Bapak-Ibu sekalian, wa ammal bakhilu kata Rasulullah, sedangkan orang yang al-bakhil, al-medit, al-gigir ya, masih medit gedung ini ya, petinju ya, itu ba'idu min Allah, semakin medit semakin jauh dengan Allah ya. Karena Allah itu sangat dekat dengan orang yang bersedekah. Ba'idu minan nas, jauh dengan manusia. Ustaz Jarno, medit itu, kalau mati mencolok di dalam kuburan. Ya ini yang tidak diharapkan oleh manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dengan surga. Qaribu minan nar, wong sing medit itu dekat dengan neraka. Wal jahilu sahih, orang yang bodoh, SD gak lulus tapi sahih, tapi dermawan, itu lebih baik ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada abidin bakir, hamba yang pintar, yang cerdas, yang apa yang saya gelar profesor doktor tapi medit minta ampun, kapan disenangi oleh Allah. Sing disenangi Allah adalah orang biasa-biasa, akan tapi dia dermawan. Ini Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, hikmah dibalik sedekah, di antaranya yang pertama agar kita dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat dengan surga dan jauh dengan api neraka. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah dekat dengan Allah dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang bersedekah, suka sedekah, terutama sedekah di waktu pagi, waktu subuh seperti ini ya. Orang yang sedekah di waktu subuh pagi iki ganjarannya luwih akeh tinimbang orang yang bersedekah di waktu siang hari, sore hari atau malam hari. Bapak-Ibu sekalian, malaikat itu serah terima apa ya, sip-sipan ya malaikat itu ya. Malaikat sip pagi, malaikat sip siang, sip malam. Nah malaikat itu semuanya ketemu ketika subuh ini, ketika subuh. Makanya Bapak-Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat nanti lewat Imam Bukhari dijelaskan bahwa serah terima malaikat, kumpulin malaikat itu waktu subuh ini. Didelok ngomong jika sembahyang jamaah kan ini.
jamaah ngaji ngantuk kok gak itu loh yang ngaji jika serah terima ya. Nah oleh karena itu Rasulullah di dalam sebuah hadis Imam Bukhari menjelaskan bahwa sungguhnya qala ma min yaumin yusbihul ibad fi illa malakain yanzilani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Di pagi hari para malaikat itu mendoakan ya, dua kelompok malaikat. Kelompok malaikat yang pertama adalah kelompok malaikat yang mendoakan kepada orang yang suka bersedekah. Bagaimana doanya malaikat? Yaitu Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang sedekah pada pagi hari ini. Loh, sama nih sedekah subuh ini ya. Makanya menenun ngaji ini mana yang perkotaan ya itu dilewat itu dicemplungi perkotaan ya masalahnya. Nah karena subuh ini awal gak apa-apa subuh ganjaran ini lebih gede tinggal mengelola awal. Bapak-bapak sekalian itu dari jam 5 jam setengah malaikat itu gembutuk mulai kaget. Jadi ibaratnya orang yang siang hari bersedekah ini paling dicatat di malaikat roket adit kok gitu ya. Tapi ketika pagi hari nggak hanya roket adit tapi kuat begitu gitu ya. Dan kalau kumpul orang akhirat catatan pagi itu banyak karena malaikat banyak yang nyadar gitu. Makanya sekali lagi utamakan sedekah di waktu pagi. Dan tidak hanya itu Bapak-bapak sekalian, orang yang sedekah di waktu pagi dan di waktu siang hari itu berbeda. Berbeda bagaimana? Kalau pagi hari didoakan oleh malaikat dengan doanya sebagaimana hadis Rasulullah ini, ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat kelompok yang pertama mendoakan kepada orang-orang jika ya Allah berikanlah ganti kebaikan, berikanlah ganti kebaikan yang diberikan oleh orang-orang jika tadi, ganti kebaikannya. Apa yang diinfakkan diganti oleh Allah. Ya, kemudian berikutnya wa yaqul akhar, sedangkan kelompok malaikat yang lain berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikan kebangkrutan bagi orang jikan sehingga pada senang sedekah silaturahmi. Nah, ini malaikat singgung. Makanya kalau bisa bapak sekalian malam hari ketika kate tidur siapkan duit nanggung boleh makan, boleh 10, boleh 15 paling bahasanya seperti itu. Untuk subuh seperti ini lebih bagus ganjaran lebih gede dan ditunggu malaikat timbang kalau bersedekah di waktu siang hari. Malaikat yang nyatet gak pada akeh gak ditunggu malaikat gitu. Ini hadis riwayat Bukhari. Inilah kelebihan orang yang bersedekah di waktu pagi hari. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kedua, bahwa orang yang rajin sedekah itu bisa membentengi harta, dan orang yang rajin sedekah itu bisa mengobati penyakit. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud ya, hasinu amwalakum bizakat wa da'u mardakum bisadaqah wa idul bala'i ad-du'a. Hasinu amwalakum bizakat ya. Perbaikilah perbuatan kamu dengan berzakat. Wadamu mardokum bisadaqah, dan obatilah penyakit kamu itu dengan sedekah. Wa'idul bala'i bidu'a, dan hindarkanlah segala cobaan dengan doa. Ini Bapak-Ibu sekalian. Nah, bagaimana rahasia orang yang bisa membentengi hartanya dengan sedekah, Bapak-Ibu sekalian? Jadi ini gampang. Uang neng sik duit sering hilang, atau barangnya sering hilang, ini berarti uang kapal senang sedekah. Karena apa? Ini bukan haknya dia. Dulu pada waktu saya kecil itu di kampung saya itu orang sugih. Zaman dia itu dulu orang Indomaret, dulu orang Alfamart, dia itu jualan meracang gede. Tapi dia uang medit. Lo aneh. Nek mesti bagi tinggal Jumatan itu mesti duit hilang gitu. Jadi nak tuyul, padahal zaman sama kalau tuyul, penjumatan mesti duit hilang. Ternyata Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Setelah Jumatan didelok telepon polisi, ternyata gentengnya ini bolong. Tiba-tiba posisi Joko tiba tonggone dewi. Karena apa? Tonggone gak merasa kecipratan harta tadi.
Ya ini hati-hati sekali lagi, wong sing biasa duit hilang, ini biasanya dapat senang saja sedekah. Tapi wong sing duit ajak uripe cukup, ini biasanya orang yang suka sedekah, karena sedekah itu tidak bisa mengurangi harta, tapi menjadikan keberkahan harta. Wadamu mardokum bisodaqah, kata Rasulullah, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang sakit, ayo segera bersedekah. Karena ini sebuah fakta. Saya punya teman, Bapak Ibu sekalian, kebetulan teman saya ini dulu seorang yang kaya raya, dia pensiunan dari perusahaan BUMN. Nah, suatu ketika di masa pensiunnya, setahun 2 tahun setelah pensiun, dia punya penyakit jantung koroner yang sangat tinggi. Biasanya mimpin anak buah ya, lebih-lebihnya itu begitu mau pensiun, gak mungkin belas ya, akhirnya kan jantung. Nah, jadi orang tinggi jabatannya, maksud terlalu apa istilahnya, ngongkoni anak buah, tapi mati ya, timbok ya, kerja bersama. Nah, orang ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Ketika dia setahun atau 2 tahun pensiun, dia kena penyakit jantung koroner. Karena dia kaya, dia punya anak hidup di Jepang, tinggal di Jepang. Ya. Ketika dia punya penyakit jantung, jantungnya koroner, dioperasi nang Surabaya, tinggalnya Surabaya. Di Surabaya nggak tanggung, di Jakarta rumah sakit nggak tanggung. Artinya mereka sudah nggak tanggung dengan jantungnya tadi. Akhirnya anaknya yang di Jepang, sudah ya, ayah tinggal di sini saja, nanti operasi di sini dengan saya. Ya sudah, berangkatlah dia ke Jepang, ditunjukkan di sana ke rumah sakit khusus jantung. Diobservasi oleh dokter, masuk rumah sakit, diobservasi oleh dokter, wah bapak ini jantungnya sudah menurun. Gimana dok, operasi apa tidak? Kalau bapak ini operasi, kemungkinan hidup hanya 15%. Yang 85 is dead, kata dokter. Waduh, bagaimana? Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, sudah akhirnya tanda tangan operasi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dokter dan ketemu dengan pasien tadi itu ketemunya pada hari Senin. Dia menyatakan siap operasi hari Jumat. Bapak operasi siap Pak dokter, wis pasrah Gusti Allah, tanda tangan. Pak dokter, kapan operasinya? Hari Jumat. Bapak kalau hari Jumat, berarti Bapak hari Kamis pagi sudah ada di rumah sakit sini. Siap Pak dokter. Sebentar Pak dokter, apakah saya boleh izin pulang ke Indonesia? Kapan? Ya hari ini Pak dokter, nanti sebelum Kamis saya sudah datang ke sini. Oke, tidak apa-apa, yang penting Kamis pagi sudah di sini. Karena besok Jumat kita operasi jantung. Ini jantungnya tinggal 15%. Akhir gagal ini mengaruh urin. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Si pasien ini datang ke Surabaya, pulang ke Surabaya hari Selasa. Dia datang ke rumahnya saudara-saudaranya, ya, tetangga kanan kiri, sing zaman biyen dapat ketemu sing elek-elekan BDE. Dia bawakan harta mereka, diberikan uang kepada mereka, diberikan sedekahnya. Sambil mereka minta doa itu bahwa besok hari Jumat dia akan operasi. Tonggo-tonggo ini dikira duit kabeh ya, sambil pamitan operasi jalur sepuro. BDE kok gagal operasi ini jalur sepuro sing. Setelah selesai Bapak Ibu sekalian, hari Rabu kembali ke Jepang lagi. Hari Kamis masuk rumah sakit. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Si observasi dokter sebelum rumah sakit dilakukan Bapak Ibu sekalian, si dokter ini kaget. Loh Pak, sama operasi di mana Pak? Kenapa Pak dokter? Jantung sama sudah bagus Pak. Ini perbaikannya tinggal 15% Pak. Loh dibalik. Padahal dia tidak operasi apa-apa, dia hanya pulang ke rumahnya di kampungnya dan mereka minta izin kepada tetangganya sambil memberikan sebagian harta sedekah kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini fakta dalam kehidupan kita bahwa orang yang rajin sedekah ini bisa mengobati penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung, baik penyakit fisik maupun penyakit yang non fisik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita rajin-rajin sedekah agar kita dihindarkan oleh Allah dari penyakit yang kita terima ini. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, bahwa orang yang rajin sedekah itu akan menambah syukur nikmat. Nah ini orang yang rajin bersedekah
ini menambah syukur nikmat. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ya, Allah berfirman surat ke-93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Wa amma bi nikmati, dan ada pun dengan nikmat rabbika yang datang dari Tuhanmu, fahadits, berbagilah. Jadi kita harus berbagi kebaikan kita berbagi apa istilahnya, kenikmatan kita kepada yang lain. Di dalam ayat ini ada beberapa pemahaman tafsir, ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Ada yang memahami ulama tafsir dalam tafsir Jalaluddin Asyuti, adapun dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah fahadits, maka tampakkanlah. Tampakkan, diberikan kenikmatan oleh Allah, tampakkan kenikmatan itu. Kadang-kadang ada orang yang kaya tapi tidak menampakkan kenikmatannya. Wong subuh gitu, jadi sangat berharga. Tapi ketika sembahyang, sholat kausan, menurut tulisannya afian, cek afian gede ini. Kenapa kok model ini? Soke padahal duit akeh. Lalu Jumatan kausan cek yang parah pun, kuat dari cek ya, atau miwon atau apa, janganlah Bapak Ibu sekalian. Ini tidak menampakkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, gitu loh. Kadang-kadang konekan bisa, ya, konekan. Permisi, konekan yang ada imam Allah sholat kita parah pun. Jadi sholat sambil promosi nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, panjenengan juga begitu ketika sholat sarung-sarung itu semua mereka tak usah sembahyang sambil promosi. Ono tulisannya gajah duduk plus buri ini, tulisannya DHSN buri ini. Ojo, sholat nggak boleh promosi. Wong sing sembahyang model ini isok-isok ganggu wong sing sholat di belakangnya. Waduh, sampai DHSN buri ini semua coba. Jadi DHS sami awal kalidah. Kamu ini tuh dewi DHS. Tapi kayak ini. Allahu Akbar, aneh apa yo guys. Jadi sampai salam itu yo bilang guys, kok ngarepe sholat itu. Makanya Bapak sekalian, ayo sing bisa salam lain merek itu jadi mburi, wong pakai mburi jadi kaki itu enggak boleh. Ini sholat hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu juga demikian, ruko yang aja ya isi gua ya masih itu kan bojone piye ya gantian lah gitu ya. Kadang-kadang untuk sampai bulan-bulan tadi di isi gua sing digawe gitu ya. Nah ini fabini mati robbika fahadits, mari kita nikmati, ya kita tampakkan kebaikan-kebaikan nikmat yang diberikan oleh Allah ini, ya. Jangan terlalu berlebihan. Ini wujud daripada syukur nikmat. Karena apa? Karena orang yang diberikan oleh nikmat oleh Allah, dia mau mensyukuri nikmat Allah, akan ditambah kenikmatannya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kenikmatan akan ditambah oleh Allah manakala kita mau berbagi, menampakkan kenikmatan kepada yang lain. Berbagi informasi juga boleh. Alhamdulillah anakku keterima perguruan tinggi ini, alhamdulillah sekarang sudah lulus. Jadi tampakkan, ceritakan kepada yang lain. Tapi jangan terlalu berlebihan, tidak bagus gitu. Ini jangan sombong. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, hikmah dibalik orang bersedekah itu bisa memperpanjang usia. Bisa mendapat umur. Sedekah bisa memperpanjang usia. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada zaman Rasulullah SAW ini menceritakan tentang kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika belajar ngaji dengan santri-santrinya, ya, belajar ngaji, ya ngaji subuh seperti ini, terutama ngaji, semuanya ngaji. Bapak Ibu sekalian, ngaji di waktu subuh ganjarnya lebih gede timbang kalau ngaji di waktu selain subuh. Tapi ngajinya kan ngantuk, mulai ngaji ngantuk percuma pada ganjaran. Ngantuk mana? Ini sedikit ya. Ya ucapnya ngaji ngantuk, ngaji komen. Makanya keluar sebelum kita. Bunyi ngantuk, ucap komen jangan ngantuk. Jadi ngaji ini ganjarannya beda-beda.
ngaji sing cicil lho, ganjaran lebih gede. Ngaji wis sendiri sendiri itu ganjaran lebih gede. Omane merong ini tambah-tambah ganjarannya belas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada cerita bahwa orang yang rajin sedekah ini usianya panjang, awet ya. Salah satu di antaranya itu. Pada zaman Rasulullah SAW, hadisnya panjang, diceritakan dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya murid ngaji, ya. Dan muridnya ngaji Ibrahim itu ada laki-laki, ada perempuan. Tiba-tiba dia datang ke rumah. Assalamualaikum Nabi Ibrahim, ini kisahnya ceritanya. Waalaikumsalam. Ada apa? Izin Ibrahim bisa masuk? Boleh, silakan. Nabi Ibrahim, mohon maaf, sekarang ini harinya hari Selasa. Nabi Ibrahim dicetak dulu, hari ini sekarang hari Selasa. Nabi Ibrahim, terus kenapa? Mohon maaf Nabi Ibrahim, saya dan ini teman ngaji saya ini sepakat untuk melakukan pernikahan karena sudah kode-kode akadnya Nabi Ibrahim, orang tua juga setuju. Insya Allah kapan menikahnya? Insya Allah menikahnya hari Jumat Nabi Ibrahim. Sekarang Selasa waktu itu ya. Terus apa maksudnya? Mohon panjenengan Nabi Ibrahim memberikan tausiah kepada kami dan para undangan dan sekaligus memberikan khutbah nikah atas pernikahan kami. Kapan? Jumat. Jam berapa? Jam 8 Nabi Ibrahim, karena kau hanya siap jam 8. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimulai oleh siap. Siap, karena Nabi Ibrahim cakep, kecuali jam 8 hari Jumat. Ya sudah, begitu Nabi Ibrahim matur suwun, assalamualaikum, salam pamit ya. Nah, tiba-tiba setelah pamit, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malaikat Israel, siapa malaikat Israel itu? Pencabut nyawa datang kepada Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu lama tidak ketemu malaikat Israel. Tapi di sini aku berupaya ini. Ini orang jika nggak mau, tapi aku di sini. Nabi Ibrahim bilang begitu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya baik-baik? Ngobrol-ngobrol. Kemudian sama datang sini. Oh ya, saya datang ke sini ingin memberikan kabar dengan kabar apa? Kabarnya baru saja saya di WA oleh Allah untuk mencabut nyawa kedua santri sampai tadi yang mau menikah. Kapan? Gampang. Pokok tidak kemis yo Jumat cabut nyawa. Waduh, terus gitu ya. Terima kasih. Pamit. Bukan apa sih? Habis gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pergilah malaikat Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika hari Kamis datang, loh, ada keseluruhan gak sadar Israel ini. Sampai hari Jumat pagi, Bapak Ibu sekalian, loh, kok ono hari itu Israel lagi, kok gak sering pakainya lagi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata si kedua calon mempelai tetap menikah jam 8 sesuai dengan rencana mereka, selesai sampai malam. Karena apa waduh lali mereka jelas lali jelas kalau bagus sudah anggaplah masa lalu, yang penting dia bahagia, sakinah mawaddah warahmah, begitu ya, selesai. Peristiwa itu dilupakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah dia punya anak dua, baru keinginan datanglah malaikat Israel datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah lama ada ketemu ya, ngobrol-ngobrol. Kata pamit sih sebentar. 2 tahun yang lalu Israel sampai kan berjanji mau mencabut nyawa santri saya. Buktinya apa? Santri saya sampai sekarang punya anak 2 masih hidup. Oh lagi sampai janjinya. Oh iya bentar tak ceritakan sampai. Dulu pada hari Jumat saya itu sudah diperintahkan oleh Allah. Jumat pagi, pokoknya pagi bersubuh ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa. Saya sudah berangkat dengan membawa peralatan saya, membawa peralatan yang peralatan itu sudah mau berangkat. Begitu saya minta sepeda motor dicegat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berangkat dulu sih, tunda dulu nyatu nyawa santri Ibrahim. Loh, kenapa? Apa rahasianya Bapak Ibu sekalian? Ternyata santri ini sebelum menikah hari Jumat pagi mandi sama subuh dan jika ini ngedumno beras kepada fakir miskin, berdua laki-laki dan perempuan. Sing miskin kamu dikai beras, sing miskin fakir miskin dikai beras, sing yatim dikai beras, sing rondo-rondo tua dikai beras. Jadi sing ngomong sih gampang diselesaikan gampang. Sing tua dikai tunjungi mereka itu. Ya. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
ternyata anak yang calon suami istri ini pagi ini suka rajin bersedekah. Akhirnya apa? Saya dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mendapat WA dari Allah supaya jangan dibunuh dulu, jangan dicabut nyawanya kedua anak tadi sampai dia gede, sampai tua dia masih hidup. Nah, ini apa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Dari kisah hadis ini memberikan sebuah inspirasi bagi kita bahwa sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, orang yang rajin bersedekah itu mampu memperpanjang usia. Oleh karena itu, mari keluarga besar sekalian ini tips supaya ketemu anak-anak butuh suwe ya, melihat anak-anak mendampingi cucu kita dan sebagainya. Ayo kita rajin sedekah, terutama sedekah di waktu subuh. Tadi saya katakan sedekah di waktu subuh ini berbeda dengan di luar subuh. Sing nomor siji dicatat malaikat yang malaikat akeh. Nih sedekah di waktu siang hari paling yo roket tok, stop. Tapi subuh wakil, karena pada waktu subuh itu tempat pergantian para malaikat, sifatnya malaikat. Nah, gitu ya. Jadi malaikat pagi ketemu, malaikat siang ketemu, malaikat sore ketemu. Nah semuanya malaikat itu mencatat di waktu subuh. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bersedekah di waktu subuh, Bapak Ibu sekalian, tadi saya jelaskan didoakan oleh malaikat-malaikat. Jadi keduanya berdoa, malaikat yang rajin sedekah didoakan oleh malaikat itu bagi yang rajin sedekah dengan doa Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti harta yang disedekahkan oleh manusia ini. Sementara manusia yang tidak rajin sedekah alias medit didoakan oleh malaikat Allahumma ati mumsikan tarafan, ya Allah berikanlah kebalutan bagi orang yang medit alias bakhil. Mudah-mudahan kita terhindar oleh Allah dari hidup manusia yang bakhil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjut barangkali ada yang menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Monggo. Oke. Masalah beberapa kali. Ya. Dengan berarti man umum, tahu umum tak boleh. Dia boleh. Kenapa? Terus padahal umum itu orang bukan itu wisata, ya. Mau masuk ikan kalau nekat. Tapi dia itu dermawan, ya. Iya. Napa? Roman, ya. Kita banyak loh, kita bangun ini, kita ditambah 10 tahun nanti. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, hidup mati jodoh rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, ya kan? Ini namanya takdir yang disebut dengan takdir mubro. Jadi ditentukan oleh Allah. Dan takdir ini tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah. Bisa dirubah. Jadi wah, wong iki tak takdirno mati umur sekat. Tapi ternyata dia rajin sedekah, bisa jadi ditunda sekat mau jadi sepeda. Rajin sedekah ditunda oleh Allah jadi pitung bisa sak terusin. Jadi takdir manusia itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah, dan yang tidak bisa dirubah ini bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Salah satunya diantaranya dengan rajin bersedekah. Jadi takdir manusia hidup mati dan lain sebagainya itu ada di tangan Allah, tapi manusia tidak bisa merubah. Yang bisa merubah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Pak, semakin banyak sedekah, insya Allah semakin banyak nikmat yang dia terima dan semakin panjang usia yang kita terima. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya ancaman bagi orang yang tidak mau sedekah. Ya, yang berikutnya di dalam surat Ali Imran ayat 180 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aatahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Yang kedua adalah ancaman bagi orang yang tidak mau sedekah. Ini yang terakhir. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi. Kamu jangan mengira
bahwa harta yang kamu simpan nang bank, kamu simpan nang koperasi, kamu simpan nang sore bantal, itu adalah harta yang khairul lahum, baik bagi kamu. Bal huwa syarrul lahum, bahkan sebaliknya jelek bagi kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, harta yang kita terima harus disedekahi, harus dizakati, ya. Minimal 2,5% dari harta itu. Karena apa? Kalau tidak, megur disimpen tok, ya. Nang bank, baik bank yang sifatnya konvensional maupun bank yang sifatnya syariah, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak baik. Bal huwa syarrul lahum, justru malah jelek. Sayutawwa'una ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang tidak pernah kita sedekahkan nanti di akhirat kelak akan berubah menjadi emas, dan emasnya menjadi api yang membara. Jadi duit sing awak disimpan atau dizakati itu nanti akan berubah berupa emas. Sing emas tadi itu terbuat dari api neraka. Itu bulat nang awak dewi, ya. Sayutawwa'u nama bahwa mereka akan dililitkan kepada tubuh manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nek sing duit sing akeh sing usia sudah senja ini, ayo sebagian disedekahkan untuk kepentingan agama. Anak-anak itu semakin kabeh wis sukses kabeh, ayo persiapan diri kita ini menghadap Allah itu sudah siap apa tidak gitu ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada orang yang usianya sudah lanjut tapi hartanya banyak dibiarkan sama mereka. Dengan apa? Dengan harapan wis anak untuk jangan gak ngerenek gitu. Itu bagus, tapi harus dihitung kesiapan dirinya itu, kehadiran Allah ini sudah siap apa tidak. Makanya kadang-kadang ada orang yang sudah tua, dunia sertifikat itu sampai menumpuk. Ini kurang tepat sebetulnya. Apa maksudnya? Ya sebagian diberikan anaknya, sebagian disedekahkan untuk dirinya, untuk persiapan dia di akhirat. Ojo kehidupan dunia saja, anaknya saja nanti getun, ya. Orang yang sudah mau meninggal dunia nanti akan getun, ya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa hidupkan saya sebentar, ya Allah, saya akan bersedekah kepadamu, ya Allah. Tidak bisa seperti itu sekali mati. Oleh karena itu, ayo persiapan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang banyak ayo kita distribusikan, ya, sesuai dengan kepemilikannya kepada anak, kepada keluarga, dan kalau masih lebih, mari kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bisa menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Nah, kata Allah, sayutawwa'una ma bakhilu yaumal qiyamah. Harta yang tidak pernah disedekahkan nanti akan melilit dalam kehidupan kita yang berubah menjadi api neraka. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, harta yang tidak pernah disedekahkan nanti akan berubah menjadi ular. Di dalam sebuah hadis Bukhari ini menjelaskan ular ini namanya ular suja, ya. Wong sing donyane akeh tapi medhit. Nanti di akhirat ini donyane iki dadi ulo. Dan ulo namanya ulo suja. Ini ulo jadi-jadian. Ulo suja itu ulo sing gede, sing motor siji. Makanya sama nanti akhirat dari kiamat nanti, ya. Ya eling aku omongan iki, ya. Kok ana ulo sing motor kok gede-gede sampean. Artinya itu dicaplok sampean. Jadi ular suja, ular yang sangat besar, ular jadi-jadian. Yang ular ini bahannya terbuat dari harta manusia sehingga pernah disedekahkan. Jadi ulo itu boleh ya. Ini wong chicken sing macam-macam boleh kan? Makanya jadi ulo ini, ketemu ulo ini kiri sampai ini ular suja. Nanti akan dikermus oleh ular suja tadi itu. Saya tahu waktu nama Bithilura. Ya, jadi jangan dekat-dekat dengan ular suja, karena ular ini akan mencari pemiliknya, orang yang punya harta ketika di dunia tapi tidak pernah disedekahkan di jalan Allah. Hartanya berubah menjadi ular, dan manusia si medit digoleknya sampai ular, dikeramus sampai ular tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya orang yang medit di akhirat kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak, harta di emas dan perak ini adalah
termasuk rupiah, ya, karena orang zaman dulu itu transaksi jual beli tidak menggunakan uang ringgit, tidak menggunakan dolar, akan tapi menggunakan emas dan perak pada zaman Nabi. Ya, karena di dalam kehidupan zaman Rasulullah menggunakan emas dan perak sebagai transaksi jual beli. Akhirnya dalam ayat ini bunyinya waladina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang sengaja menyimpan emas dan perak wala yunfiquna fi sabilillah, dan tidak pernah disedekahkan di jalan Allah, maka apa? Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira pada mereka Muhammad bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Apa bentuknya? Yaitu di dalam ayat lanjutannya yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam, maka tatkala dipanaskan api neraka jahanam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, setelah api dipanaskan dari neraka itu dicoskan batuknya orang yang bakhil tadi, dicos nyes begitu ya, mari batuknya dodone, mari dodone kedere, nah begitu ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam fatuqwa biha jibahuhum, dicoskan di dalam batuknya, wa junubuhum, dan dicos dengan dodone, wa duhuruhum, dan dicos dengan gegere. Hada makanas li anfusikum, aku adalah api neraka yang terbuat dari harta kamu ketika di dunia yang tidak pernah kamu sedekahi. Jadi ini Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang dermawan, ya, karena orang yang dermawan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gerak tingkah dan lakunya. Orang yang dermawan itu akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal kebaikan. Jadi orang dermawan itu tidak ambil kerapian, tapi orang pedih tidak ambil kejelekan. Nah ini akhirnya dalam kehidupannya menjadi orang yang tidak bisa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ada yang menambahkan atau bertanya, monggo silakan. Nggih. Masalah dermawan. Apa? Orang dermawan, orang loman. Loman, nggih. Orang dermawan bermesti bangsawan bermesti dermawan ya. Iya, iya. Untuk yang bincang bangsawan tapi loman dermawan. Dermawan itu juga benar tuh punya harapan ya. Juga benar. Besok berkong dermawan itu tentu. Bagus Bapak sekalian, di depan tadi orang yang dermawan itu adalah orang yang mensedekahkan hartanya dengan cara yang benar. Duit oleh korupsi disedekahno itu dosa tambah. Duit oleh ngentik Jawa disedekahno dosane double. Duit hasil manipulasi digawe haji dan umroh itu dosanya tambah double. Yang disedekahkan di sini Bapak sekalian adalah harta yang baik-baik, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah 27, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu, berzakatlah kamu, bersedekahlah kamu, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kamu yang baik, ya kan? Hasil mungkin itu baik apa enggak? Enggak baik. Hasil korupsi baik apa enggak? Tidak baik. Makanya kalau orang yang hasilnya ngentit, hasilnya koperasi, hasil korupsi, jangan disedekahkan. Tapi diapakan? Dikembalikan kepada yang punya. Nek sing punya itu perorangan, tidak memancing duit. Nek sing punya negara, kembalikan ke negara. Ojo sedekah, sedang ojo diberangkat umroh. Wis tak korupsi itu di umroh, sing separuh korupsi 1 juta, umrohnya 30 juta, sing 20 disedekahno. Engko ganjarannya umroh kan ghufirallahu, ya, diampuni oleh Allah, ya. Laisal jazaa illa jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Gak iso. Sing surga itu adalah umrohnya, hajinya dengan menggunakan harta yang benar. Tapi kalau umroh haji menggunakan harta yang tidak benar, maka yang percuma tambah dosa. Yang pertama dosa karena korupsi, ya. Sing nomor 2 hasil korupsi kok digawe ibadah haji tambah dosa maneh. Makanya pakaian kita ini harus bersih, ya, bersih dari najis maupun bersih dari hal-hal yang tidak baik, ya. Orang yang menggunakan kenikmatan dengan cara yang tidak baik akan
muncul sebuah energi yang negatif dalam kehidupan dirinya. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa sungguhnya kullu lahmin nabada fi suhtin fannaru aulabi. Setiap darah dan daging yang dialiri dengan harta yang haram, fannaru aulabi, nanti dalam dirinya akan muncul energi negatif dalam kehidupannya. Ya. Atau anar di akhirat akan dilipat dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka. Wong sing melakukan makan minum dengan cara harta yang tidak benar, ini akan menjadikan badan kita menjadi bara api neraka di dalamnya. Makanya mari kita harus hati-hati, harus bisa membedakan mana harta yang benar dan mana harta yang tidak benar. Dan di dunia, Bapak Ibu sekalian, orang yang makan harta dengan cara yang tidak benar akan muncul sebuah energi negatif dalam dirinya. Wong sing biasanya korupsi, manipulasi dan lain sebagainya, itu hidup di dunia tidak enak. Karena apa? Ada muncul energi negatif. Duit itu apa yang bisa gaya hal-hal yang jelek kan? Itu berawasi, bahaya juga. Coba nanti kadang-kadang kita itu tidak merasakan itu. Bapak Ibu sekalian, saya itu pernah ya, jadi duit uang, duit ini rasanya dapat api ya. Ya zaman dulu itu ya kira-kira 500 gak tak jauh tak cekal, saya tak cekal tak ini berangkat mulai serempet motor mobil itu diserempet tak gunang bengkel entek 500 persis duit sih dikait itu mana jadi. Ini kalau kita mau nyadar, ini gak nyadar introspeksi ya ketemu. Makanya hati-hati balik dengan awak diri. Ini di dunia ya, belum nanti di akhirat. Makanya hati-hatilah dengan harta yang dicapai. Ya, itu belum dengan awak diri. Gitu kira-kira. Ada yang lain? Ya, monggo silakan. Bagaimana hukumnya sedekah yang diberikan Ustaz, yang dipasrahkan Ustaz? Kan ada juga sekarang Ustaz sedekah juga Ustaz, inisialnya YF gitu kan. Ayo sedekah sambil ini dengan semuanya. Iya. Itu. Kalau zakat wajib dipaksa. Zakat ya. Soalnya tidak dipaksa ya. Zakat wajib dipaksa. Karena ayatnya khud min amwalihim sedekatan, ambillah sebagian ya. Untuk kafir ya. Mungkin kalau kafir saat bucu-bucu itu kan harus sedekah sana ya. Nah ini ada ini ya. Khud min amwalihim sedekatan, ambillah sebagian. Ini kalau zakat wajib dipaksa. Karena Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz ya, ambillah zakat di negeri Yaman, khud min aghniyahim ila fuqaraihim, ambillah zakat orang kaya di negeri Yaman dan bagikan orang miskin yang ada di negeri Yaman. Paksa itu zakat. Tapi kalau zakatnya sudah dilakukan, kemudian infak tidak boleh dipaksa. Ya, infak tidak boleh dipaksa, harus berdasarkan kerelaannya sendiri. Memotivasi orang berzakat, memotivasi orang berinfak itu bagus. Tapi yang maksa harus dengan cara zakat. Kalau selain zakat tidak perlu dipaksa, karena zakat itu bagian dari rukun Islam kan gitu ya. Seperti syahadat, sholat harus dipaksa. Gak dosa sama gak sholat ya kan. Zakat juga demikian, bagi orang yang sudah mampu berzakat, kok gak belum zakat, pun dipaksa agar mereka berbuat zakat atau melakukan zakat. Kalau sedekah tidak, kecuali dengan kerelaan sendiri. Begitu kan? Monggo. Jadi jelaskan bahwa orang dermawan juga bersedekah itu kan dekat dengan Allah dan dengan manusia. Iya. Tapi di sisi lain bahwa bersedekah yang baik lebih baik kepada keluarga. Iya. Betul. Nah, kalau ini kita terapkan, Ustaz. Kita terapkan. Terus sudah pernah bujuk anak itu orang pedih. Ya Pak. Terus sudah pernah nggak bujuk anakku nggak ada apa ya? Iya. Ya mungkin aku pedih. Cuman kita bisa dicintai manusia. Iya, gini. Ini satu sisi. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 200 berapa gitu? Antara 215 atau 16 itu. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Nah, gitu ya. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, ada lagi kul ma anfaqtum min khairin. Dan mereka bertanya kepada kamu apa yang harus disedekahkan ya Rasulullah. Ya. Kul ma anfaqtum min khairin.
Berikanlah sedekah itu yang terbaik kepada siapa? Lil walidain, kepada dua orang tua, wal aqrabin, dan kepada sanak kerabat. Yang dimaksud ayat ini adalah sedekah yang sifatnya sunnah. Ya, Al-Baqarah 200 berapa ya? Pokoknya sampai 20 lah, sebelum 16-17 tadi. Coba nanti dilihat. Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Al-ayat. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang harus saya sedekahkan ya Rasul? Jawab Rasulullah, min khairin, harta yang diperoleh dengan cara khair, dengan cara baik, dan diberikan kepada siapa ya Rasul? Sing paling apik diberikan kepada walidain, kepada kedua orang tua. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Wal aqrabin, sanak kerabat, dulur, bojo, anak, ya, kemudian istri, ibunya istri, mertua dan sebagainya, itu namanya aqrabin. Bapak Ibu sekalian, sedekah ini adalah sedekah sunnah. Namun sedekah yang hukumnya wajib tidak boleh diberikan kepada keluarga dalam tanggungan. Istri, anak ini saja tak zakat malah masjid sigan, tapi yos tak kayak sama nih zakat udah, lah tidak boleh. Ya. Tambahnya belanja tidak boleh. Jadi zakat sedekah itu beda. Panjenengan yang saya tanyakan tadi adalah sedekah sunnah. Tadi saya katakan bahwa banyak orang itu sedekah pada istri orang daripada istrinya sendiri. Nah itu ya, ini nggak ada aneh. Udah uang, bojone uang lomang gitu ya. Tapi bojone dia berdiri, nah jangan. Makanya dengan peringatan ini diperingatkan oleh Allah, yaitu buat itu dari sedekah kepada walidain, kepada kedua orang tua dulu untuk sampai sih. Ini harta sedekah yang sifatnya sunnah. Wal aqrabin, sanak kerabat, dulu sama dulu orang nggak sing marah kayak ono ojo dulu itu nggo iki sing penting. Wal yatama apa enggak sing yatim ya, sing rondo-rondo itu orang sing tua itu open ono ya. Ini karena orang yang open rondo seperti ini kata Rasulullah kalau mujahid fi sabilillah, bagaimana orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi rondo sing tua sing nggak duwe itu rondo sing emang sing kudu enggak, itu sih gampang itu. Dan takdir itu diselesaikan dengan baik ya, dengan cara yang baik ya. Itu jangan itu. Maksudnya rondo sing baik ya, sing nganggo pekerjaan, nah itu selesaikan ya. Wal yatama wal masakin wa ibnis sabil ya. Dan orang yang putus jalan kehidupan. Ibnis sabil itu bukan wong sing mbok bangkelan mlaku-mlaku kebiasaan kalau bukan itu. Itu pemahaman ketika waktu kecil SD gitu ya. Wa ibnis sabil adalah orang yang putus jalan kehidupannya, sehingga sekolah SD dan tamat subsidi SPP supaya lanjut SMP, sing SPP waktu SMP gak lunas, besok SMA tebusan SPP supaya oleh ijazah bisa lanjut SMA, itu namanya ibnis sabil. Atau orang yang bekerja menghidupi anak dan istrinya kena PHK, ini bagian daripada ibnis sabil, orang yang putus jalan kehidupannya, itu namanya ibnis sabil ya. Jadi berusaha itu membawa bangkai aku menimur gak bisa jawab, bukan itu. Itu pemahaman zaman cilik awal itu. Tapi kalau pemahaman ngaji ini tidak hanya itu. Ibu Sabil adalah orang yang putus jalan kehidupannya. Sama jalan tahu-tahu ini sih dapatin gue. Ayo kayak kamu sing kena PHK soal ayo disubsidi bersama-sama gitu ya. Jadi dia siapa datang dulu seperti itu yang mengajarkan kepada kita surat Al-Maun. Jadi kembali pada pertanyaan bahwa zakat yang wajib tidak boleh diberikan kepada keluarga. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada At-Taubah 60. Inna shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil wal mu'alaf wa fil riqab wal gharib wa fi sabilillah wa ibnis sabil, itu yang wajib. Akan tetapi sedekah yang sifatnya sunnah Al-Baqarah 200 sekian tadi itu. Yas'alunaka ma la yunfiqun qul ma anfaqtum min khair, kata Rasulullah, bersedekah dengan cara harta yang baik ya, diberikan kepada siapa? Lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma anfaqtum min khair fa innallaha bihi alim. Apa yang kamu sedekahkan kebaikan itu fa innallaha bihi alim. Allah ngerti gitu ya. Rahasia hati itu apa? Mau bersedekah kepada janda itu kan Allah ngerti gitu ya. Nah, begitu kira-kira. Ada yang lain? Oh iya, terakhir. Masalah kalau ulang
benda, Eh? benda cincin, Cincin. putih, Putih. tapi jempolnya ini loh. Nah, cincin. Ini, Nah. nah jeruk ini kita di sana ketahuan ini, nemu, terus bisa dijual, siapa mau buat dari itu? Nemu boleh, ya boleh. Nemu itu bagian daripada harta apa ya, harta temuan atau dalam bahasa yang lain harta rekas. Ya. Nemu barang itu harus diumumkan dulu, ya diumumkan siapa pemiliknya. Paling nggak sebulan 2 bulan diumumkan. Misalnya ada orang yang sholat di sini, orang cincin diumumkan siapa pemilik cincin. Sebulan 2 bulan 3 bulan. Kok kamu sih gue? Ya dijual kamu pemilik yang menemukan tadi itu boleh dijual, tapi harus diumumkan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, cincin yang wajib dizakati adalah menemukan cincin atau harta yang melebihi apa namanya, harta perkiraan yang terbaik. Ini gram setengah gram tak perlu dizakati. Tapi kalau cincinnya itu lebih bagus, harta yang lebih itu wajib dizakati. Misalnya 4 gram, 5 gram itu sudah memiliki harta yang banyak ya, maka dia wajib dizakati dulu. Yang pertama adalah 20%. 20% ketika dia itu tidak ada apa istilahnya, tidak ada ikhtiar, nggak ada tidak bodoh istilahnya, menemukan langsung. Tapi kalau menemukan dengan cara bodoh, nah ini wajib tidak dizakati, tapi hanya 10%. Gitu. Oh, jadi begitu Pak. Bapak Ibu sekalian, menemukan harta itu zakatnya berbeda dengan harta-harta pertanian. Kalau harta pertanian ada nisabnya, batasnya. Tapi kalau menemukan ini tidak ada, nemu langsung dibayar 20%, setelah itu baru digunakan untuk dijual. Seperti itu. Kalau itu benar-benar emas ya. Tapi kalau nemu di daratan di atas tanah, di dalam. Di dalam. Bagaimana kalau nemunya nanti nang wong apa nang sapa lah jadi tempat umum ya. Enggak di tengah-tengah ladang tebu. Nah itu ladangnya itu milik siapa? Milik orang. Nah, tanyakan kepada pemiliknya, Pak, jenengan daerah cincin tanyakan dulu, ini bisa jadi pemilik ladang tadi itu memiliki itu. Kalau tidak ada pemilik yang misalnya ngalas langsung gue, ya sudah lah, ya dijual saja, tidak apa-apa. Jadi sama-sama. Yang terakhir mungkin? Pak. Yang terakhir. Ini jadi ini dari ulur nih Ustaz ya. Ketika kita bersedekah, pemerintah kan melarang jangan dikasih pengemis itu membiasakan dia ini. Sementara kita ingin gitu. Gimana Ustaz? Ya, Bapak Ibu sekalian, ada ya zakat itu atau harta itu boleh diberikan kepada orang-orang yang miskin ya. Di dalam Al-Quran ada ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Dan dari harta yang kamu miliki itu ada hak 2,5% bagi sa'il. Sa'il itu wong sing melarat sing minta-minta. Wal mahrum, mahrum itu adalah orang yang miskin dan dia menjaga dirinya, tidak mau minta-minta. Jadi harta diberikan kepada fakir miskin yang minta-minta maupun tidak minta-minta itu perintah agama. Cuman pemerintah itu mengatur bukan melarang. Jalur tapi diatur gitu ya. Waktu sampai jalur nang wong nang gawe nang ngarepe wong liwat itu tidak ada ganggu, itu diatur. Bangun masjid itu di tengah ibu boleh kayak kayu, daplang nggak bayar cukup mobil itu jangan, itu tidak bagus. Dengan cara yang santun, memberikan harta kepada fakir miskin yang minta boleh, tidak apa-apa, tapi harus cara yang santun. Cocok sing pikir miskin itu nanti kalau dia nyamar ternyata dia mau garong atau mau apa namanya mencuri dan sebagainya, diatur gitu ya. Tapi dalam Islam ada dari 19 membolehkan memberikan zakat kepada orang yang meminta-minta dan orang yang tidak minta dari kalangan fakir miskin. As-sa'il wal mahrum ada ayat 19. Tidak apa, pemerintah mengatur bukan melarang supaya tertib gitu ya, tertib. Mestinya bagaimana kalau minta-minta jangan di jalan-jalan itu ya, tapi diatur dengan cara yang baik. Saya kira itu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan
diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita tetap ngaji istiqomah, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hambanya yang dermawan, yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.